Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara malaikat, teman-teman malaikat karim masih Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur di laurisi si arajangan na Allah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas nikmat yang diberikan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari kumilo kibilangi papirina kung Allah Ta'ala la tuhsuha dina yulit bilang. Tetapi mega rupa tau kadang kamaraja dia manasa ni papinyama kololong ni warang para mega. Ia manasa ni papinyama kololongan ni bola maroko, ia panasa ni papenyama, kololongan ni beni macati. Padahal sesungguhnya mau kalau tahu ia tutup papenyama maka batuana, maka nasaba nariko kalau mutama ilenda masih tinggi, maka itu adalah satu pertanda bahwa daerah tersebut akan maju di masa yang akan datang. Maka engkau menemui kalulur jamaah bikers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang harus kita syukuri adalah kebersamaan kita, adalah nikmat penciptaan kita, adalah nikmat iman kita, adalah nikmat ketakwaan kita. Makanya senantiasa kita diperingatkan bahwa bersyukurlah, syukuri iman dan takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membawa kita ke tempat ini adalah iman yang kita miliki. Yang membawa kita ke tempat ini adalah ketakwaan yang kita miliki. Yang membawa kita untuk sholat berjamaah di tempat ini adalah iman kita. Tapi seandainya iman saja yang kita miliki, kita tidak memiliki ketakwaan, maka bisa jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, betul-betul salat, berjamaah, berzikir, berdoa bersama, tapi begitu pas pulang ternyata sandal teman yang kita ambil. Kenapa? Harganya lebih mahal dari sandal kita. Atau yang lebih parah, begitu sampai di singkat, barulah kita sadar ini ternyata sandalnya ustaz yang kita ambil. Sahabat baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat iman, nikmat ketakwaan, apa yang bisa melandasi orang untuk melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah keimanan yang mereka miliki. Apa yang melandasi manusia untuk menghindari apa yang tidak diinginkan, apa yang dilarang, apa yang dilaknat, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya, itulah ketakwaan yang bisa menjalaninya. Maka dari itu marilah kita bersalawat kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan dan pengharapan kita berhijrah, kita bertaubat, kita betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tergabung dalam baik kesubuhan karena ada maksud, ada niat, ada tujuan. Karena kebiasaan biasanya pemuda itu bertobat pertama karena apa? Bertobat karena menjadi syarat untuk diterima oleh si dia. Nah, ini yang harus diperbaiki. Tidak ada anak muda di sini begini toh? Kalau ada yang di sini anak muda palsu. Kenapa? Kenapa mesti mengatasnamakan si dia untuk berubah dalam hidup kita di dalam agama? Mestinya ketika agama kita baik, ketika iman kita baik, ketika takwa kita baik, maka yakin dan percaya Allah akan memberikan kita yang terbaik. Itu yang saya yakin, itu yang saya dapatkan, dan insya Allah semua pemuda di sini akan mendapatkan selama niat bertobatnya bukan karena si dia,
Tapi kalau saya muka-muka yang tidak banyak di sini sedikit. Teman-teman baik bersungguh yang dimuliakan oleh Allah serta jamaah Masjid Al-Basir yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diamanahkan oleh teman-teman kepada saya itu adalah saling merangkul dalam ketaatan. Ada satu prinsip hidup yang dikenalkan kepada saya semenjak sekolah dasar biasa dia sampai dengan selesai kuliah itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Tapi kalau dalam falsafah Bugis, maka dari komelo pakanjadi sifatmu muakitani na kitani to ko tawe mo pakalappi min pakatani ko tawe tamuakitani nan niyatan na sampiro ko tawe tasiwa joan ko tasisala ko faktujumu na ikiangka ko pada masjid fiare pai sulafa. Yang pertama ada lempu kejujuran, amanah. Inilah yang paling ditanamkan dalam agama kita. Memang ketemu kelilota makanya fiare lampu nomor sedi ya lampue. Nasaba iya lampue, mondrio na katiroang monitan na paragaraga, mondimon na vampiri. Kalau kata ke haja dewantar, ingar susuntulo iman dia mengungkar suatu uri handayani. Dan memang kejujuran Rasulullah SAW salah satu latar belakangnya dikenal dengan istilah al-amin, dikenal dengan orang yang paling mendamaikan, orang yang paling amanah, orang yang paling jujur. Karena Rasulullah ketika masa kecilnya sampai remaja sampai dewasa memang beliau dikenal adalah orang yang tidak pernah berbohong. Meskipun beliau adalah pedagang, meskipun beliau adalah seorang yang suka berhijrah dari Mekah ke Yaman untuk mengambil barang dagang, tapi satu hal yang dikenal Rasulullah pada saat kecil, Abu Lahab dan Abu Jahal sangat mengagumi Rasulullah. Karena apa? Karena kejujurannya. Jadi kejujuran itu sesungguhnya adalah sesuatu hal yang harus kita miliki. Tapi kadang penegak mereka tahu makuk kue, ia mina jujur dari poengka nelori. Ia mina jujur dari poengka nelori. Bahkan biasanya jujur dalam arti perspektif karena sesuatu hal yang menguntungkan baginya. Tapi dari kudega ke faidana, dari kudega ke lebih rendah tualian, kadang-kadang berbohong, kadang-kadang dan seterusnya. Padahal sesungguhnya kejujuran itu dimanapun kita berada, karena kejujuranlah yang bisa membuat orang lain jujur. Itu yang harus kita jaga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, saling berpegang teguhlah engkau kepada jalan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Sahabat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keuntungannya ketika kita saling merangkul dibanding kita nafsi-nafsi? Apa sih keuntungannya ketika kita berjamaah dengan kita sendiri-sendiri? Pertama, kalau kita ingin melihat yang barusan kita laksanakan, Rasulullah SAW mengatakan as-salatul jamaah afdalu min salatil fasl bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Perbedaannya 27 derajat perbedaannya. Jadi 27 kali kita salat di rumah sendiri itu baru sebanding dengan satu kali salat berjamaah. Itu pun kalau di rumah khusyuk, itu pun kalau di rumah diterima. Kalau salat di rumah, apalagi kalau sedang ribut, apalagi kalau sedang buru-buru, itu terbiasa hanya sekedar melepas kewajiban. Tapi ketika salat berjamaah begini, insya Allah itulah yang akan menjadi jaminan diterimanya. Kenapa? Karena kalau imamnya tidak khusyuk, saf pertama tidak khusyuk, kedua, ketiga dan seterusnya, maka dilihat dari bentuk safnya. Ada satu cerita kisah yang menceritakan bahwa ketika salat berjamaah, malaikat turun dari muka bumi, dari langit ke muka bumi, kemudian memeriksa yang berjamaah, memeriksa yang saling merangkul. Ya Allah, tidak ada satu orang pun dari laki-laki yang khusyuk salatnya ya Allah. Maka Allah mengatakan, periksalah saf
safnya perempuan. Ketika diperiksa safnya perempuan, oh ternyata ada satu orang yang sangat khusyuk salatnya, adalah perempuan yang berumur lebih dari 60 tahun. Begitu masuk waktu selanjutnya, mereka kembali memeriksa salat berjamaah dalam satu masjid itu, ternyata sudah tidak ada lagi orang yang khusyuk. Kenapa? Sebab ia berdiri makun raya mati di situ. Akhirnya apa? Allah mengatakan periksa safnya, apakah safnya itu dirapatkan, apakah safnya itu diluruskan dan seterusnya. Maka itulah keuntungan yang kita dapat ketika kita berjamaah. Karena orang mengatakan ringan sama dijinjit, berat sama dipikul. Artinya apa? Semangat sesungguhnya yang memerdekakan negara kita ini adalah semangat persaudaraan, semangat saling merangkul, semangat kebersamaan. Jangankan hal-hal yang sedang, tetapi hal-hal yang sangat sulit sekalipun, ketika kita merangkul, maka itu bisa kita kerjakan dengan mudah. Kemudian yang kedua, setelah lempu kejujuran itu ada istilah prinsip geteng. Geteng itu artinya ketika kita sudah membuat diri kita bahwa mulai hari ini saya tidak lagi bertobat karena si dia, tapi mulai hari ini saya bertobat karena betul-betul saya ingin menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah prinsip kita. Prinsip kita, dan tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa diubah dengan apapun. Tetapi justru kita jangan jadikan diri kita sebagai perumpamaan untuk orang lain dalam keburukan. Tapi kalau dalam kebaikan, jadikan diri kita ada yang kurang alita untuk pengajaran kawin. Tapi kalau dalam hal keburukan ada yang kurang alita untuk pengajaran kawin. Kenapa? Karena dalam agama itu dikatakan unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Tidak sama seperti urusan dunia. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihat dulu siapa yang berbicara, barulah engkau bisa memperhatikan apa yang dibicarakan. Ketika orang berbicara agama, siapapun bisa berbicara agama. Tapi ketika orang berbicara tentang politik, maka lihat dulu latar belakangnya. Yang sampai ternyata anak dinas sekolah kasih bicara politik, anak SD mau bicara politik. Tentu kita tidak bisa mengambilnya. Apa prinsipnya? Geteng itu adalah sesuatu yang tidak berubah setelah kita tanamkan. Tapi ketika suatu saat ada teman kita yang berubah, bukan dicela, bukan dimaki, bukan dicaci, tetapi apa? Kita berusaha untuk meraihnya kembali. Kita berusaha untuk meraihnya kembali. Satu peristiwa, kita juga tahu bali bola. Iro bali bola seleng, iro bali bola jual itanya seleng. Dan setiap satu tahun sama masyarakat setane berdekatan rumah, setiap satu tahun orang yang non muslim ini nakalolo ipangana sentimeter. Apa yang dilakukan oleh orang Islam? Apakah dia marah? Apakah dia mencaci? Apakah dia memaki? Tidak. Agak najam. Setiap si tahun dari koloro si pangana simeter, nalili si tanah dari bola simeter. Jadi besok memang pangana kolorona. Tapi rogi kena sabayin. Tahun kedua begitu nalisi, tahun ketiga begitu nalisi, sampai 7 tahun lamanya. Tulim mali tanah si meter si tahun. Akhirnya apa? Bali bola jauh. Bali bola jauh. Dari bali sana dia bongkar gota tita nampai ke gandeng si dia. Ada kecil. Maka dia tulis ikut rugi bangun, baik subuhan tapi dia sampai lorong awe. Subuh di bawah, dia kira nasa pada subuh dari jama, subuh ahami, kau subuh cuma mati pro kebolaan. Aja tuh hampir orang bote, anu kare, kau titai, tapi dani, maka dari lomo kita tambah gandeta. Iya, tapi dani, maka dari melo kita dua mati pro subuh, kau cuma sampai kau makalalik mati pro subuh curalik tahu dua kita. Hal seperti itu mestinya, jangan tidak kayak rogi jangan bote, beker subuh hatoni. Untuk syukur untuk kajikan sampai subuh berarti kan sampai subuh dan sisa seminggu. Iya. Daripada di sisa gara. Tapi kalau Rasulullah itu mengajarkan hal yang paling utama apa? Kita coba dibayangkan. Irafa'ulukta Umar itu dikenal dengan pada Al-Faruq singa padang pasir. Saking kuatnya bahkan berapa kali berniat hendak membunuh Rasulullah. Seandainya dia tidak ada amurena nabita,
Ahli sejarah sebagian mengatakan uledongan kejajian. Tapi apa yang bisa berubah Umar bin Khattab dari yang mulanya membenci Nabi? Kalima mau sesuai biasa berkata lu sijakur dilana sesuai. Apa yang bisa berubahnya menjadi beriman? Apakah karena Nabi mendatangi rumahnya? Tidak. Apakah karena Nabi selalu berceramah di depannya? Tidak. Apa yang bisa berubahnya? Karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa itu adalah senjata terampuh orang-orang yang beriman. Tapi ini biasanya atau bila doa malina yang tertuju. Dia menanam dari doa ini pada narkoba kita selalu mendengarkan Allahumma ighfir ada bagi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bahkan dalam ayat ini, dalam doa ini dilanjutkan al ahya yang hidup wal amwat dan yang mati. Jadi seorang muslim yang dalam hal ini ingin mengaku dalam ketaatan mestinya selalu mendoakan mulai dari muslim laki-laki sampai muslim perempuan, mukmin laki-laki sampai mukmin perempuan, bahkan yang masih hidup dan yang sudah mati kita doakan. Karena doa lah yang bisa merubah Umar yang paling membenci Nabi sampai pada akhirnya yang justru rela mati demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doalah yang bisa merubah teman kita yang hadir salat subuh hanya di waktu subuh Ahad menjadi hadir di subuh Senin. Berarti kita di dua Senin. Prinsipnya apa? Sekali kita melangkah maka kita tinggalkan yang tidak baik. Saya berikan contoh. Karena ini juga sudah lewat, jadi saya berikan contoh. Misalnya dalam hal pemilihan presiden kemarin, tentu kita semua memiliki pilihan kita masing-masing. Misalnya kita memilih, saya memilih si A, saya memilih si A. Tapi begitu tim suksesnya si B datang kepada kita dengan membawa fotonya Soekarno dengan Bung Hatta, biasa dilihat fotonya Bung Karno dengan Bung Hatta. Biasanya itu dalam kertas warna merah, huruf 1, nomor 1, kemudian ada 0 di belakangnya. Saya kita ketika tim suksesnya si B datang dengan membawa foto Soekarno dengan Bung Hatta satu lembar, lantas mengatakan apa yang kita pilih bro? Saya pilih si A. Ini bro fotonya Bung Hatta ini sama Bung Karno ini dari si B. Tidak mau dipindah bro? Tidak. Saya tidak bisa dibeli dengan 100.000. Ditambah 200.000. Tidak bisa dibeli bro? Tidak bisa bro. Saya ini 5 orang di rumah. Saya pilih si A bro. Saya tidak akan berubah. Itulah prinsip saya. Begitu dikasih 10 lembar, ini bro 10 lembar, ada 2 lembar, serumah anda yang 4 orang masing-masing 2 lembar. Oke bro, jangan bilang-bilang sama siapa. Artinya apa? Ketika ada prinsip dalam diri kita, ketika ada ketel, itu tidak akan berubah. Itu tidak akan berubah. Akhirnya setelah terlota, kursiat kedan ini. Nah, sisi karwani nak hubungan nama menjadi taruhura termalingkan makan repot jambatan sepi di nama lana ni lutu ni lalu ini masolat ni 50 betul ada ketika prinsip kita hari ini minggu ini bahwa saya sudah salat subuh berjamaah, maka sampai mati saya tidak akan tinggalkan salat subuh Ahad secara berjamaah. Jadi cicit di sini minggu cicit orang minta baik minggu peopi. Ketika sudah bertambah menjadi subuh Jumat, istiqamah 2 kali 1 minggu subuh Ahad dengan subuh Jumat. Pasti selanjutnya akan ditambah. Kenapa? Karena hidayah itu Allah yang memberikan, tetapi ada perantara, ada jembatan, ada usaha kita untuk menjemput. Sama contohnya dari kota di Lolota Andre. Misalnya nanti nasi kota atau Yolota. Misalnya nasi kota atau Yolota. Kira-kira kota buka yang nasi kota letu kan kira-kira waktu timur tak ada Ada 2 cara yang bisa sampai. Pertama, ijepuin apa dimpu. Yang kedua, kawin ijepuin apa dimpu. Berarti mau kadang Yolota itu orang letu. Kau nggak usaha. Ada usaha yang lebih gampang dari itu. Minimal narik misalnya bola atau tolong si masih berkesubuh sama gratis asalnya itu sahabat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga prinsip kita harus memiliki prinsip, artinya
Kita harus memiliki proses bahwa hari ini saya harus tinggalkan ini. Maka itu betul-betul kita tinggalkan, betul-betul kita tinggalkan. Jangan langsung begitu bertobat langsung mengatakan, saya tinggalkan ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jangan langsung seperti itu. Kenapa? Mungkin bisa bertahan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi akan kembali lagi. Tapi kalau berproses sedikit demi sedikit, insya Allah itulah yang akan bisa merubah kita. Tapi kembali lagi, prinsipnya apa? Jadikan saudaramu berubah, rangkullah saudaramu, bukan dengan tangan memegang tangannya, bukan hanya sekedar hati memegang hatinya, tapi rangkullah saudaramu dalam doamu ketika engkau sujud dalam sholatmu, dalam doamu ketika engkau selesai berzikir setelah sholatmu, dalam doamu ketika engkau merasa perasaanmu yang paling senang dalam kehidupanmu, maka berdoalah kepada Allah agar semua perasaan senang yang engkau miliki dalam semangat beribadah, dalam semangat bersedekah dilimpahkan kepada saudara-saudara seimanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Warani. Nah, setelah Allah tak dari sulapa mata lu ya perlu punne ya dari itu awaraninya. Tapi yang harus kita bedakan, beda tuh warani si bang sege. Beda berani dengan orang-orang yang berani yang kita artikan sekarang ini. Misalnya Oko tawarani beda si bawa telo, si bawa sapi warani. Oko sapi barani, telo berani. Ini koyorona natumpu mana? Dari kongkau yolo misalnya banteng, dari kongkau warna celah, oko yolo warna tumpu, tembok warna celah tumpu. Kongkau tahu makwar berat pada badanmu. Manusia yang berani itu artinya apa? Engkau kalian apa kimuna? Dia makan enggak koyorona ini dia koyoro komelo ini. Akhirnya mau dibawa, ini apa? Kalau tahu, engkau koyoro tadi itu mahal nih, kayak di koyoro pokoknya gula bagi, sabar. Artinya apa? Keberanian yang dimiliki oleh seorang manusia itu menggunakan akalnya bagaimana dia menyelesaikan satu persoalan tanpa memunculkan persoalan baru, mengatasi solusi tanpa. Saya tidak berani lanjutkan, nanti ada orang yang bilang saya promosi. Artinya apa? Ketika kita mampu menyelesaikan masalah dengan tidak membuat masalah baru, maka itu sesungguhnya kejeniusan kita, keberanian kita. Ia biasanya tawarani nulle paprewi jama-jamange, nulle pakkapu jama-jamange, rimondri tandri rampuna bangkunge boleri wan-wana. Jadi ia biasanya tawarani nulle selesaikan jama-jamange, rimondri tandri rampuna bangkunge boleri wan-wana. Artinya tidak menggunakan kekerasan. Singgung kita ya sobat. Pokoknya kapan nih? Yang terakhir. Yang terakhir itu adalah dari engkau nih. Geteng warani yang terakhir adalah acak. Jadi beda tuh acca, error ya sengaja. Kalau menurut orang tua kita acca itu adalah dari komaca nih baca ya kurangnya, maca nih baca hadis itu adalah acca. Tetapi acca dalam konteks apa isulapa itu adalah ketika kita mampu membaca Al-Quran dari komaca ki baca kurangnya, maca ki pigoi aga nasurang kurangnya. Dari komaca ki baca ya kurangnya. Maca tokip pigoi aga na surang akorangnya, maca tokip pigoi aga na cang, dei pigoi aga na cang akorangnya. Maka itulah acca yang sesungguhnya. Tapi nari kong katau maca na sengalena maca ni mahape, ay defa apalagi kong ka maca lang mahape, apalagi nari kong katau HP na napake mi. Tidak kalinga ceramah, tidak kalinga dakwah, tapi HP na napake mi kembali untuk si dia, kita mau baca. Tapi aga, alena mi ifat ngodong. Artinya apa? HP kita itu ada, berarti itu kita sudah memiliki tambahan kecerdasan, tambahan pengetahuan. Maka jadikanlah itu sebagai jalan untuk melaksanakan kebaikan. Jadi pada intinya ketika keempat ini kita miliki, maka yakin dan percaya kita akan saling berangkulan,
pada siak ketenilima ki si ton raola na rekonasa to motoriolota na iya ro asedingan na sedia masih surat sedia masih di kampung angga siak tilima si ton raola tesi beliang. Artinya apa? Berarti sudah ada di dalamnya, sudah ada geteng, sama-sama kita memiliki prinsip yang sama. Si ton raola berarti sudah ada keberanian, dan niat si beliang berarti sudah ada kejujuran di dalamnya. Dan ketika kita melaksanakan bahwa kita lah memiliki angka ni acema di bola di watak kaleta, maka ifigo ni farentada pun Allah Ta'ala. Hadiahnya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim nariko masediwi sedi kampung nasabat tepat na niya tahu na barakati minas samai wal ardi weremi baratka dari langit dan niya di tanah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini yang sudah memiliki istri dijadikan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum memiliki istri mudah-mudahan jomblo hanya sampai tahun depan. Amin. Dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.